Baiklah, ayo pergi ke kantin, terus main basket. Sudah lama aku mau makan makanan mereka. Apa pernah terpikir suatu saat bertemu orang yang kamu suka saat masih muda? Momen di mana melihat wajah familiar itu di depanku. Semua ingatan yang terkubur kembali lagi. Kak Kevin. Midnight whispers softly, stars above they glow. Heartbeats in the silence, in the night we flow. Seharusnya kamu fokus belajar. Kuanggap itu tidak terjadi. Aku tak akan kasih tahu Paman John. Ibu, kenapa kamar Bibi Shirley kosong? Oh, mereka pindah saat tengah malam kemarin. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Mereka terburu-buru. Pak Kevin, perempuan ini dari Nuala. Jadi dia sama sepertimu. Sangat kebetulan kan? Dia juga jurusan pengobatan tradisional. Kedepannya, dia akan jadi muridmu. Begitu? Halo. Tunggu, kamu lupa aku. Oh, setelah apa yang terjadi, dia tak mau lihat aku. Kenapa harus ingat aku? Halo, Pak Kevin. Lama tak jumpa. Halo, Ibu. Tieni, kamu baik-baik saja? Besok baru mulai kelas. Baguslah, aku punya teman yang sekarang sedang di kota. Rumahnya sangat besar. Aku sudah bilang kan kamu bisa menginap. Apa tak masalah? Masalah apa? Semuanya beres kok, kukirim alamatnya. Gedung 7, Taman Bunga. Halo Prof Kevin. Halo Pak Kevin. Now I got some peace of mind, and I'm not gonna waste my time. Kak Kevin? Itu, apakah dia pacarmu? Ngapain kamu? Aku kangen kamu. Ternyata dia sudah move on dari kejadian itu. Cuma aku, seperti orang bodoh, tak bisa melepas masa lalu. Sudah berapa kali ku bilang, di kampus panggil aku Pak. Lalu, jangan manja-manja begini. Kamu harus panggil aku guru di kampus. Aku tahu kok. Oh iya, ayah mau kamu datang makan malam. Dia bilang mau bicara soal akademik. Aku nggak ada waktu. Kuatur lain kali, sama ayahmu. Kak Kevin, yang benar saja. Gedung nomor 7, Taman Bunga. Wah, ibu punya teman yang kaya raya ya? Oh, maaf, salah alamat. Enggak kok. Sieni. Bukannya dia lupa.
Kamu mirip yang di foto. Ibuku sudah beritahu. Dia bilang ada perempuan pindah hari ini. Jadi lihat di foto toh. Si Eni, kamu mikir apa sih? Dia sudah lama lupa kamu. Ayo masuk. Maaf, secepatnya aku akan daftar asrama. Aku tak mau ganggu kamu. Memangnya aku akan gigit kamu ya? Ah, Lalu kenapa kamu buru-buru pergi? aku... Kamarmu di atas, aku di bawah. Setiap kamar ada kamar mandinya. Tidak perlu gugup. Terima kasih. Kamu ada kelas besok. Istirahatlah. Masuk mobilku, kuantar kamu ke kampus. Pak Kevin, aku bisa naik sepeda ke sana. Kita searah. Winda, itu mobil Pak Kevin kan? Terima kasih Pak Kevin. Mungkinkah itu pacarnya? Jangan bercanda. Kenapa Pak Kevin tertarik sama perempuan biasa? Benar, satu-satunya yang cocok dengan Pak Kevin itu putrinya Pak Martin, Nona Winda. Semuanya, titik pergelangan terletak di ujung dekat pergelangan, di mana energi vital dan darah mengalir. Juga digabung titik lengan untuk nyeri jantung. Lalu titik tengah, yang ada di paling tengah dada. Baiklah semuanya, itu pelajaran hari ini. Kelas selesai. Si Eni, kamu keren deh. Baru kali ini kamu bisa memperhatikan Pak Kevin. Oh, biasa aja. Apa maksudmu? Cara Pak Kevin lihat kamu sangat berbeda. Enggak lah, Pak Kevin memang seperti itu. Dari mana sih kampungan ini? Dia pikir bisa dilirik Pak Kevin. Si Eni? Si Eni? Kak Kevin? Ada apa ya? Aku mencarimu. Kamu dari Nuala kan? Kamu dan Kevin tetangga selama 6 tahun. Aku tahu kamu datang ke kota karena Kak Kevin. Biar ku kasih tahu ya. Kak Kevin itu milikku. Jangan pikir bisa dekati dia. Kamu tak punya status apa-apa, gak ada latar belakang. Cuma orang biasa. Tapi Kak Kevin berbeda. Dia baru 25 tahun sudah terbitkan 3 jurnal kesehatan. Dia juga menang juara pertama untuk penelitian dan jadi profesor termuda sepanjang sejarah sekolah kesehatan. Harusnya kamu sadar diri lah. Kamu pikir bisa sama dia? Kak Kevin antar kamu ke kampus dan memuji kamu di kelas cuma karena kamu tetangganya. Kak Kevin orang yang baik. Dia cuma cari kamu. Jadi kamu harus berhenti cari banyak perhatiannya. Kamu paham? Aku belum selesai, mau kemana kamu? Selera Pak Kevin agak unik ya. Dia suka orang sepertimu. Apa katamu?
Kamu lahir di keluarga kaya. Kamu lebih baik dariku. Kenapa nggak percaya diri? Lagi pula, apa aku pernah bilang mau mendekatinya? Kamu... Iya, sejak kemarin sore. Begitu ya? Winda? 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 Kamu gak apa-apa? Pak Kevin, Winda cuma lewat, tapi tiba-tiba si Annie mendorongnya. Iya benar, untungnya tak terlalu tinggi. Bukan aku. Kevin, kakiku sakit, mungkin patah. Bangunlah, ku bawa ke UKS. Pak Ketua, aku tak ikut makan dulu. Aku bawa murid ke UKS. Baiklah, cepatlah. Sienni, Kak Kevin gak akan jadi milikmu. Kenapa kamu sedih? Perasaan ini cuma pertunjukan satu orang. Mau bersaing? Winda, Pak Kevin sangat peduli padamu. Dia menggendongmu dan bawa kamu ke UKS. Winda, saat Pak Kevin menggendongmu, dia seperti pahlawan. Aduh. Berhenti pura-pura. Berhenti pura-pura. Kak Kevin, apa maksudmu? Aku sudah telepon ayahmu. Dia akan kemari menjemputmu. Jangan lupa, aku guru pengobatan tradisional. Kamu terluka atau tidak, aku bisa tahu dari tulangmu. Mulai sekarang, berhenti ganggu Sienni. Winda, kita harus apa? Pergi! Sienni, aku belum selesai. Kak Kevin sudah pulang. Aku harus bilang apa? Aku tak bisa di sini lagi. Pak Kevin, ada yang mau kubicarakan. Kamu belum makan malam kan? Aku bawa makanan. Kue beras pedas. Berdiri yang tegak. Makan setelah tahu salahmu. Sienni, ayo kita makan. Aku nggak makan. Aku akan kelaparan saja dan buat cemas mereka. Kamu nggak mau kue beras pedas? Aku makan. Kok bisa? Dia masih ingat kesukaanku. Makanlah, sudah mau dingin. Saat kamu sedih dulu, kamu tak mau makan. Tak kusangka sudah lama, tapi kamu tidak berubah. Kamu sudah besar. Kenapa masih berantakan? Kenapa menangis? Tak apa. Aku lupa. Aku kira kamu gadis kecil dari masa lalu. Yang terjadi hari ini, itu salahnya Winda. Dia seperti Tuan Putri. Jangan seperti dia. Jadi, dia membela Winda. Jadi, kue beras pedas. Cara dia minta maaf karena kelakuan Winda. Tapi, dia masih ingat aku. Ini cukup.
Oh iya, kamu mau ngomong apa? Aku... Ibu, kenapa tempat Bibi Shirley kosong? Mereka pindah tengah malam kemarin. Tak tahu kenapa. Mereka terburu-buru. Apa aku tanya dia saja ya? Pertanyaan yang menggangguku selama 6 tahun. Suatu yang mengganggu makan dan tidurku selama 6 tahun. Apa dia pergi karena kebodohanku? Kak Kevin? Pak Kevin, aku mau tahu kenapa tiba-tiba meninggalkan Nuala. Aku mau tahu kenapa kamu meninggalkan Nuala. Halo, Pak Martin. Oh, Kevin, kenapa kamu tidak datang? Baiklah, lain waktu kita makan bersama. Ada apa? Gak apa-apa. Tadi ayahnya Winda. Apa mereka sudah bertemu orang tua masing-masing? Apa yang kamu mau bicarakan? Teleponnya mengganggu. Aku tidak dengarkan kamu. Oh, aku mau bilang kue beras pedasnya enak. Kamu beli di mana? Pintu masuk sekolah, gerbang selatan. Oh, kalau tak ada apa-apa aku akan ke atas dan istirahat. Baiklah. Selamat malam. Malam. Tunggu. Biar kulihat HP-mu. Nomorku sudah kutambahkan di HP-mu. Karena kita serumah, jadi lebih mudah komunikasinya. Baiklah. 终于再次伤感，混入灵魂的花朵，穿过光年的梦。 Mungkin aku tunggu pengajuan asrama diterima dan bilang aku pindah. Pengajuan asrama aku diterima. Apa artinya aku harus pindah dari rumah Kak Kevin? Kak Kevin bukan kakak tetangga dari ingatanku lagi. Dia sudah punya pacar. Kamu harus pindah. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Sieni, kenapa melamun? Sampai tidak lihat jalan. Maaf Pak Kevin, aku tak bermaksud. Kenapa mau di asrama? Apa kau tidak nyaman sama aku? Jangan menangkap seperti itulah. Aku cuma merasa tak nyaman tinggal bersamamu. Kenapa tidak nyaman? Dulu kamu masuk ke kamarku tanpa bilang apa-apa. Tak dengar kamu tak nyaman? Itu karena kita masih kecil. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku janji pada ibu dan ibumu, aku akan menjagamu. Tentu tak bisa kuingkari. Kalau tidak, aku tidak bisa menjawab ibumu. Kenapa begitu? Kamu gak mau melihat aku? Jelas kamu punya pacar dan masih tinggal sama aku. Aku tak mau ada gosip. Siapa bilang aku punya pacar? Kamu gak...
Dasar bodoh. Ku ambil ini. Jadi, Winda bukan pacarnya. Kevin, kamu sangat sibuk ya. Bahkan makan malam saja sulit. Pak Martin, mohon jangan meledekku. Kalau ada kesempatan, aku langsung datang untukmu. Baiklah, nanti kamu minum sama aku. Hah? Pak, aku menyetir. Tidak apa-apa. Nanti kusuruh Winda antar kamu. Hah? Ayo, makanan sudah siap. Nyonya, jangan repot-repot. Duduk dan makanlah. Masih ada sup di panci, kalian ngobrollah dulu. Ya sudah lama mengajakmu untuk makan. Itu benar, duduklah dulu. Jangan khawatir. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Ini. Enak. Di mana kunciku? Aku lupa bawa. Pak Kevin, kapan kamu pulang? Aku lupa kunciku. Kevin, tahun ini kamu 27 tahun kan? Jangan selalu fokus pada penelitianmu. Kamu harus mulai menetapkan. Pak, aku belum kepikiran. Katakan padaku, kamu suka perempuan seperti apa? Aku? Menurutmu, Winda ini bagaimana? Ayah, kamu bicara apa? Kenapa kamu malu? Dulu, kamu suka ikutin Kak Kevin. Kemanapun dia pergi. Lanjut sekolah, pengobatan tradisional. Bukannya demi dia. Ayah, itu nggak benar. Aku ke sekolah kesehatan untukmu. Kamu profesor di sekolah kesehatan. Bahkan bimbing murid luar biasa seperti Kevin. Aku mau belajar darimu. Dasar kamu ya. Kevin, katakan, gimana pendapatmu? Winda itu hebat. Terpandang, terpelajar, dan juga cantik. Sangat hebat. Oke. Tapi aku sudah lama menyukai seseorang. Kalau Winda denganku, itu nggak adil baginya. Ini... Ayah, Ibu, Kevin sudah mabuk. Dia ada kelas besok. Aku harus antar pulang. Baiklah. Hati-hati di jalan. Tenang saja. Sampai jumpa, Pak Nyonya. Kevin, kenapa belum pulang? Kak Kevin, gak mau istirahat sebentar? Nanti aku bangunin. Oke. Kak Kevin? Si Yeni.
Sudah larut. Kenapa dia telepon Kevin? Sienny sebenarnya tinggal bersama Kak Kevin. Tapi sudah lama aku menyukai seseorang. Kalau Winda bersama aku, itu nggak adil baginya. Mungkinkah orang yang disukai Kevin itu Sienny? Kenapa? Kenapa harus dia? Aku kurang apa daripada gadis murahan dan miskin itu? Kak Kevin? Kak Kevin? Kata siapa aku punya pacar? Konyol. Winda, kamu ngapain? Kak Kevin, jangan salah paham. Aku cuma bantu lepas sabuk pengaman. Sudah sampai nih. Winda, kita cuma profesor dan murid. Kuharap gak lewati batas. Aku duluan. Kak Kevin! Sienny? Di sini dingin. Kenapa kamu di luar? Ayo masuk. Ini, minumlah air hangat. Maaf, aku habis makan di rumah Pak Martin. Gak lihat pesanmu. Gak apa-apa, aku gak nunggu lama kok. Saat kamu bersama Winda, emang kamu pikirin aku? Sienny, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi di halaman, kamu lihat sesuatu? Kevin, apa harusnya aku lihat sesuatu atau enggak? Kenapa kamu bilang gak punya pacar, tapi malah... Apa yang kulihat? Aku tunggu kamu dan hampir ketiduran, lalu lihat kamu. Itu bukan apa-apa. Apa aku terlalu berlebihan ya? Dia nggak lihat Winda. Habiskan airnya. Dan segera tidur, agar nggak flu. Kelas selesai. Cih, apa dia pantas sekelas dengan kita? Serius, sangat kejam. Bahkan godain Pak Kevin. Kalian ngomongin aku? Wow, aku nggak sangka gadis jahat mau ngaku akhir-akhir ini. Yolan, jangan ngomong gitu. Semuanya lihatlah. Sienny, mahasiswi jurusan pengobatan tradisional tahun pertama, itu orang ketiga perusak hubungan orang. Kamu mau apa? Gak bisa menyangkal ya? Pelototin aku? Kamu harus ada buktinya. Bukti?
Apa? Apa kamu mau bilang kamu nggak serumah dengan Pak Kevin? Apa kamu mau bilang kamu nggak serumah dengan Pak Kevin? Dia sungguh serumah dengan Pak Kevin. Mereka ada hubungan apa? Siapa yang tahu? Nggak ada apa-apa di antara aku dan Profesor Kevin. Kalau mau fitnah, ayo ke kantor akademik dan selesaikan di depan dekan. Kita lihat mereka akan berada di pihak siapa. Kamu mengancamku. Kalau aku jahat, aku akan keluar sendiri. Tapi kalau kamu mau fitnah aku, apa kamu dan dalangmu bisa tanggung resiko dikeluarin dari kampus? Kamu, si Yeni itu cukup berani ya. Dia pasti gak salah. Iya. Benar. Lihatlah, Putri, Pak Martin, dan 2 orang di belakangnya. Itu antek-anteknya. Cuma karena ayahnya itu profesor lama di sini. Dia selalu injak orang lain. Bodoh. Jangan tarik aku karena ulahmu. Nyala. Sieni, jangan takut. Gak perlu takut. Kami memihakmu kok. Benar. Kami melindungimu. Kami memihakmu. Terima kasih. Kevin, katamu kamu sudah 3 kali ke pondokmu. Kok kamu keras kepala? Atau di jurusan kedokteran ini ada yang bikin kamu gak rela pergi? Gak gitu juga. Karena jurnal kesehatanku belum selesai. Baiklah, kita sepakat. Saat jurnalmu ini sudah selesai, kamu ikut penelitian kami. Gimana? Sieni. Jadi dia itu adik tetangga yang kamu bilang saat masih kuliah. Kamu gak bilang kalau adikmu sangat lucu. Kenapa dia gak perhatiin kamu? Kakak? Kamu banyak omong. Dia jurusan apa? Pengobatan tradisional juga? Iya. Oh gitu. Dia pasti muridmu kan? Meskipun sekolah kesehatan kita nggak melarang ketua dan mahasiswanya pacaran, tapi orang-orang akan membahasnya, kawan. Tapi aku bisa. Aku bukan ketuanya. Brengsek. Kamu gimana bisa bilang sesuatu yang sangat kejam? Tunggu dulu. Nanti aku akan minta formulir kembali ke asrama. Hindarin kecurigaan dan juga untuk cepat lupain dia. Iya, aku harus keluar secepatnya. Hai, adik Sieni. Kenapa diam saja? Ayo masuk, ku bilangin. Hari ini kamu beruntung aku di sini. Kalau enggak, kamu enggak bisa cobain masakan Kevin. Sieni, cuci tanganmu dan makan. Oh, ayo makan. Semua ini makanan favoritku. Dia nggak mungkin sengaja lakuin ini kan? Dia nggak mungkin sengaja lakuin ini kan? Gak mungkin. Selera makanannya mirip denganku. Itu cuma kebetulan. Jadi, biar aku perkenalkan diri, adik Sieni. Namaku Johan. Aku seniornya Kevin saat kuliah. Dan aku juga sahabatnya. Dan aku belum menikah. Lajang, kepribadianku baik. Sikapku juga baik. Johan, kamu ngapain?
Aku cuma sama dia. Apa masalahnya denganmu? Adik Siani, aku penasaran. Tipe priamu seperti apa? Hah? Gak sepertimu. Aduh, sakitnya hatiku. Kevin, adikmu ini mulutnya sepertimu. Bukannya katamu, dia sangat manis ya? Hah? Kevin, ngomongin aku. Bisakah kau diam saat makan? Kalau begini, jangan datang lagi. Oke, aku diam. Aku masih andalkan Pak Kevin untuk ikut penelitian kami dan kontribusi besar untuk kemajuan obat anti kanker. Mari, bersulang. Bersulang. Akhirnya si cerewet Johan keluar juga. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik. Kudengar apa yang terjadi di sekolah. Maaf, aku sebabin masalah karena tinggal di sini. Harusnya aku yang minta maaf. Maafkan aku, Sieni. Apa dia minta maaf padaku atas nama Winda? Apa dia minta maaf padaku atas nama Winda? Kevin dan Winda. Dia berbakat, cantik, latar belakangnya setara. Siapapun akan berpikir mereka pasangan yang serasi kan? Pak Kevin, formulir asramaku. Mati lampu. Akan aku cek. Kak Kevin. Sieni, kenapa sembunyi? Mati lampu. Ada tikus lari ke arahku. Aku sangat takut. Aku nggak tahu kamu takut. Sini, jangan takut. Ada aku. Jangan takut. Ada aku. Sekringnya putus. Lihat, sekarang baik-baik saja. Gak apa-apa. Di sini gak ada tikus. Gak ada yang lari ke kakimu saat mati lampu. Ada apa? Gak apa-apa. Aku lelah. Aku mau istirahat. Kevin, bisakah kamu gak bicara padaku seperti itu? Kamu tahu pasti. Kak Kevin? Kamu tahu pasti gimana perasaanku. Tapi kamu
Aku harus apa? Aku mau jaga jarak, tapi aku gak bisa tolak kebaikanmu. Aku mulai benci diriku. Pagi. Biar konter sekolah. Gak perlu. Gak jauh kok, aku akan pakai sepeda sewaan. Sangat dingin. Aku... Benar gak apa-apa, Pak Kevin? Suhu turun. Tetaplah hangat. Shell itu sepertinya punya Kevin kan? Apa? Sienny dan Pak Kevin pakai shell yang sama. Winda, aku yakin dia pakai itu untuk provokasi. Jangan biarin tindakannya menipumu. Dia pasti manipulatif. Aku masih marah dengan kejadian waktu itu. Tunggu, Winda. Ada banyak orang. Hah? Kalian lagi? Kapan akan berhenti? Wanita kejam. Tamparan ini untuk waktu itu. Sienny, aku nggak percaya di depan Kevin. Kamu bersikap polos, tapi kamu emang kayak gitu sih. Jaga tanganmu sebelum mulai tanyain aku. Sialan, kamu gila, sentuh aku, lihat akibatnya. Aku sudah sangat muak. Jangan pikir aku memaksa. Berhenti, Sienny! Berhenti, Sienny! Katakan semuanya dengan jelas. Aku nggak punya waktu. Kamu ngapain? Kenapa diam? Pegang dia! Jangan sentuh aku! Winda, aku nggak bisa dapetin dia. Jadi kamu juga nggak bisa. Apa hakmu pakai shell Kevin? Lepaskan! Rasakan. Winda, dasar menyedihkan. Apa katanya? Katanya aku menyedihkan. Dia pikir dia siapa? Katanya aku menyedihkan. Halo? Halo. Sienny, kebetulan. Hei Winda, lihat. Sienny itu dia bersama pria. Ada yang ganggu kamu? Siapa? Mereka bergandengan tangan. Jangan bilang ke Pak Kevin, oke? Nggak akan. Tapi penampilanmu akan ketahuan. Ya sudah, masuk ke mobil dulu. Nanti ku bantu berberes. Kamu pelan-pelan mikirin alasan buat Kevin. Wah, Chiang Sienny, aku nggak nyangka kamu main beginian juga.
Satu udah di mangkok tapi masih ngelirik yang di panci. Aku bakal kasih tahu Kevin sekarang juga. Gimana kamu sebenarnya? Kak Kevin, barusan aku lihat si Annie. Dia masuk ke mobil pria. Kalau Kevin tahu kamu wanita seperti itu, kamu pasti bakal diusir dari rumahnya. Johan? Gimana mereka bisa ketemu? Kamu bilang aja ke Kevin kalau kamu jatuh. Bekas di wajahmu nggak terlalu kelihatan. Tinggal tutupin pakai rambut, beres. Kevin! Kevin, ngapain kamu di sini? Minggir. Iya. Ini kenapa? Aku jatuh. Kemampuan bohongmu gak ada kemajuan sama sekali. Matamu kesana kemari. Gak berani lihat aku. Kevin, ini apa? Kontribusi pengobatan tradisional Tiongkok buat komunitas dengan masa depan bersama. Wah, ini makalahmu? Iya, sudah selesai. Maksudnya kamu mau gabung ke kelompok riset kita? Soal itu, besok aku bakal ngomong ke dekan dulu. Kevin, kamu bikin keputusan terbaik dalam hidupmu. Riset obat anti kanker ngasih manfaat buat seluruh umat manusia. Itu hal yang sangat bermakna. Udahlah. Iya. Jadi, aku bakal telepon direktur sekarang juga. Kasih tahu hal yang baik ini. Duduklah. Profesor Kevin, jadi kamu bakal riset obat anti kanker. Itu berarti kamu gak ngajar di fakultas kedokteran? Iya. Tapi kadang-kadang aku masih bakal balik buat kasih beberapa kuliah. Cuma gak ngajar kalian lagi. Nanti, kalau ada terobosan soal obat anti kanker, kita lihat saja. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Aku ingat kamu dulu pernah bilang pengen masuk ke sekolah kedokteran ibu kota buat S2. Aku masih ingat banget semangatmu waktu itu. Aku gak nyangka cuma 6 tahun kamu bisa jauh banget melewati tujuanmu sendiri. Sakit nggak? Kevin, direktur udah dengar kabarnya. Dia mau traktir kamu makan malam. Kita lihat nanti setelah ini beres. Aku harus antar pulang si Annie dulu. Iya, kalian pulang duluan aja. Aku tunggu kabar baiknya. Kevin. Kalau gitu aku tungguin kamu di luar. Oke. Kevin, aku cuma anggap wanita itu sebagai adik, jadi jangan salah paham. Hah? Lagi pula, dia nggak mau kamu tahu kalau dia terluka, makanya aku bawa dia pulang. Nanti setelah kalian pulang, jangan tanya dia soal itu. Aku tahu. Kirain apa? Kamu. Makasih. Cih, anak bandel itu. Profesor Kevin, kenapa tiba-tiba kamu datang ke Institut Riset Johan?
다시 생각을 해봐도 그 마음 쉽게 사라지지 않아. Winda, ngirimi aku video kamu masuk ke mobil Johan. Dia ngirim video ke kamu. Luka di tanganmu itu, apa gara-gara dia juga? Enggak, bukan. Kami cuma ada sedikit kesalahpahaman. Tapi udah kelar sekarang. Profesor Kevin, aku mohon anggap aja kayak nggak pernah kejadian. Aku nggak mau hubungan kalian jadi keganggu. Beneran. Hubungan antara kami? Hubungan apa yang kami punya? Hubungan apa yang kami punya? Kalian... Hah? Kak Kevin? Hah? Bukannya kalian berpacaran? Siapa yang bilang? Emang masih perlu dibilang juga? Waktu itu di mobil kalian berdua lagi... Lagi apa? Kalian lagi ciuman. Jalan. Sieni. Mama masih punya nomor telepon Bibi Jessie? Ada, kenapa? Di daftar mahasiswa baru S2, aku lihat nama anak perempuannya. Mama, coba bilang ke Bibi Jessie, biar Sieni tinggal bareng kita. Aku rasa mungkin ini bukan cuma perasaan sepihak. Aku antar kamu pulang dulu. Kevin, matahari sepertinya terbit dari barat hari ini. Gimana bisa kamu sempat mengajakku dan anakku makan bersama? Pasti Kevin akhirnya sadar sama kelakuan si manis-manis palsu Sieni itu. Dan sekarang dia balik lagi ke aku. Profesor, aku undang Anda ke sini. Soalnya ada hal yang mau aku bicarakan. Langsung bilang saja. Kevin, kamu gak kasih aku kabar duluan. Aku sama sekali gak siap. Gak perlu persiapan. Cepat atau lambat kamu juga bakal tahu. Profesor, Winda kemarin ngirimnya aku video. Begitukah? Mungkin kamu belum tahu, tapi pria di video itu seniorku, juga murid ayahmu. Kemudian soal luka-luka Sieni, dia nggak bilang ke aku apa penyebabnya. Tapi ada kamera pengawas di jalan. Kalau aku mau tahu, aku bisa cari tahu kapan saja. Kevin, ayahku ada di sini. Kevin, apa maksudmu? Aku nggak mengerti. Profesor, aku hormat sama Anda sebagai pribadi, dan aku hormat juga sebagai mentorku. Makanya aku undang Anda ke sini. Kalau Anda nggak bisa ngerem tingkah Winda, aku takut dia dikeluarin dari kedokteran. Hanya itu saja. Aku sudah bayar tagihannya. Silakan menikmati makanannya. Tunggu, Kevin! Apa sebenarnya yang terjadi? Masalah apa lagi yang kamu bikin kali ini? Gimana bisa Kevin ngomong hal yang seberat itu? Ayah jangan marah. Ini semua salah paham. Astaga. Apa? Profesor Kevin, kamu gak bakal jadi pembimbing kami lagi. Aku bakal kangen sama kamu. Iya, bakal kangen kita. Jangan pergilah, Profesor. Di sini aja. Profesor Kevin, kalau kamu pergi, kita gak bakal terbiasa. Tapi Profesor Kevin mau fokus penuh riset obat anti kanker. Dia lagi bikin kontribusi nyata buat kemanusiaan. Benar gitu? Oh gitu ya. Aku akan sesekali kembali ke sini untuk ngasih kuliah. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kapan saja bisa datang tanya ke aku. Hore! Syukurlah. Yeay. Hidup Profesor. Hidup Profesor Kevin. Profesor Kevin, sekarang kamu udah gak jadi dosen lagi. Berarti aku bisa deketin dong. Iya. Waduh. Iya.
Enak aja. Profesor Kevin pasti udah punya orang yang dia suka kan? Jangan-jangan si Yeni. Aku pernah dengar katanya kalian tinggal bareng. Wah, mereka tinggal bersama. Wah, masa sih? Enggak. Alasan aku tinggal bareng Profesor Kevin itu karena dulu kami tetangga. Dan mama kami juga dekat. Orang yang dia suka bukan aku. Oh, siapa juga yang percaya? Gak mungkin itu mah. Sok-sokan banget sih, gak tahu malu. Jadi gitu ya, Profesor Kevin. Kalau gitu orang yang kamu suka, dia ada di sini gak? Iya, Sudah pasti ada pasti di sini. Iya, Jangan-jangan betul aku. tuh. Jangan-jangan aku. Jangan aku ya. Kalau lihat Profesor Kevin, orang yang dia suka pasti ada di sini. Siapa sih? Jangan-jangan Winda. Di antara kita semua, cuma Winda yang cocok dengan Profesor Kevin. Benar juga tuh. Jangan asal ngomong. Winda cocok banget. Iya. Sudah cukup tebak-tebakannya. Selesaikan saja kelas terakhir ini. Oke. Ayo kembali ke bangku masing-masing. Si Yeni, di mata orang lain, Kevin dan aku lebih cocok. Aku pasti gak akan nyerah. Kevin cuma boleh jadi milikku. Kalian pulang lebih awal. Istirahatlah yang cukup. Mengerti? Ya Pak, siap. Oke. Profesor Kevin? Profesor Kevin, Winda lagi gak enak badan dan jalannya gak ke arah kita. Bisa gak antar dia pulang? Gak apa-apa, aku bisa naik taksi sendiri. Pura-pura banget, baru tadi kelihatan baik-baik aja. Semua orang di kampus juga tahu dia suka sama Profesor Kevin. Kamu gak apa-apa. Aku teleponin ayahmu ya. Enggak. Hah? Ayahku ada rapat malam ini. Dia nggak bisa jemput. Profesor Kevin. Profesor Kevin, gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Kalau gitu Profesor Kevin, kami tinggalin Winda ke kamu. Profesor Kevin, kami juga mau berangkat. Hati-hati semuanya. Oke, pulang duluan ya. Kami duluan. Bye-bye. Dadah. Selamat tinggal. Dadah. Profesor Kevin, aku naik kereta bawah tanah. Kamu antar pulang dia saja. Kamu tunggu aku di depan ya. Oke. Winda, stop pura-puranya. Ini terakhir kalinya. Demi menghormati profesor, aku gak mau bikin keributan. Kevin, kenapa kamu selalu tolak aku? Karena aku gak suka kamu. Kamu gak suka aku? Kalau gak suka aku, kamu beneran suka sama si Yeni yang gak sebagus aku itu? Iya. Karena dia beda. Dia lebih baik dari kamu di segala hal. Si Yeni, semua ini gara-gara kamu. Kenapa kamu gak tinggal di Nuala saja? Kenapa harus datang ke ibu kota? Si Yeni, aku bakal bikin kamu menghilang dari ibu kota. Wah, turun salju. Kalau ada pria mirip Daniel Wu ungkapin perasaan pas lagi turun salju, itu pasti romantis banget. Ini cuma ketombe. Salju di ibu kota itu salju beneran. Kevin, boleh nggak jangan ganggu aku? Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 Si Yeni, 너와 나 Kamu di sini, turun salju. Ingat waktu salju di Nuala nggak? So tell me Kamu bilang itu cuma kayak ketombe. Dan suatu hari kamu harus ke ibu kota buat lihat salju. 너무 Si Yeni, ada sesuatu yang mau aku bilang ke kamu. Apa itu? 지치기도 해 Winda dan aku, kita nggak seperti yang kamu pikir. Kenapa dia tiba-tiba mau jelasin ini ke aku? Selain itu, aku mau nanya sesuatu. Aku udah lama mau nanya. Ciuman yang kamu kasih diam-diam 6 tahun lalu, apa masih dihitung?
ciuman yang kamu kasih diam-diam. 6 tahun lalu, apakah masih dihitung? Kamu bilang apa? Aku bilang, ciuman itu yang kamu kasih diam-diam 6 tahun lalu, apa masih dihitung? Kalau masih dihitung, mau jadi pacarku nggak? Kenapa? Kamu masih ingat sampai sekarang? Kamu masih ingat sampai sekarang? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Itu karena kondisi nenekku tiba-tiba memburuk. Dokter ngasih tahu bahwa kondisinya kritis. Ibu menangis semalaman. Akhirnya dia putuskan pindah malam-malam untuk rawat nenek. Dalam waktu 2 tahun, nenek meninggal. Aku sibuk kuliah di fakultas kedokteran sambil merangkul ibu. Aku gak punya waktu buat hal yang lain. Kadang aku kepikiran kamu, tapi aku gak berani nyari kamu. Sampai aku lihat daftar mahasiswa baru di fakultas kedokteran tahun ini. Barulah aku lihat namamu. Waktu itu aku akhirnya berani tanya ke Bibi Jessie, gimana kabarmu? Maaf. Waktu 2 tahun itu aku gak ada di sampingmu waktu kamu paling sedih. Jangan berpikir begitu, Sieni. Itu salahku. Waktu itu, karena aku takut ngurusin studi kamu, aku gak berani bilang apa yang aku rasakan. Terus aku gak cukup percaya diri. Aku takut perasaanmu cuma sekedar gebetan masa muda yang lewat. Makanya aku biarin hal ini menyiksa kita begitu lama. Maaf, Sieni. Kevin, kamu tahu berapa lama aku nunggu buat dengar kata-kata itu? Tapi gak apa-apa. Akhirnya aku dapat jawabannya. 6 tahun. Gak lama. Jadi, kita pacaran sekarang. Tentu. Meskipun aku udah nunggu hari ini, tiba-tiba jadi pacarnya Kevin masih terasa agak aneh. Oh iya, soal kita pacaran, bisa nggak kita rahasiain dulu? Soalnya kamu dulu pembimbingku, dan aku juga belum lulus. Aku ngerti kekhawatiranmu, terserah kamu saja. Kalau gitu, ayo kita masuk. Oke. Kevin. Oh, banyak banget barangnya. Kayaknya kita punya tetangga baru. Hah? Kak Kevin. Sieni, belakangan ini ada kabar baik ya? Aku lihat kamu sering senyum terus. Masa sih? Mungkin moodku lagi bagus aja. Apa jangan-jangan Sieni ini beneran udah pacaran sama Kevin sekarang? Sejak Profesor Kevin berhenti jadi pembimbing, banyak wanita di kelas kayak patah hati. Pembimbing baru jauh lebih tua dan serius banget. Di kelasnya napas keras dikit aja kedengeran. Tapi kegiatan kelompok akhir pekan ini buka klinik gratis buat lansia di desa Yohei. Bakal dipimpin Profesor Kevin. Kalau inget itu aku jadi seneng lagi deh. Profesor Kevin yang mimpin kita. Iya, pas aku mau ke kelas, aku dengar pembimbing lagi telepon. Dia sibuk akhir pekan ini, jadi dia minta Profesor Kevin yang mimpin kita.
Kevin yang mimpin kegiatan luar kampus kita. Kalau gitu aku harus manfaatin kesempatan ini. Nona Sieni, detak jantungmu agak cepat. Kevin, Bercanda. Besok, kita bakal ke desa Yohe buat ngasih layanan medis gratis ke warga. Meskipun 4 metode diagnosa itu metode sederhana dalam pengobatan Tiongkok, jangan remehin sikap waktu ngambil nadi. Posisi Chun, Guan, dan Chi nggak salah. Mengerti? ngerti? Makasih Profesor Kevin. Kepala desa, bisnya sudah datang. Sudah datang. Oh. Profesor Kevin, selamat datang. Saya Kepala Desa Yohei. Atas nama para lansia di desa kami, terima kasih kepada Anda dan murid-murid Anda. Perjalanan Anda jauh. Istirahatlah dulu di balai desa. Akan kutelepon mereka segera. Kemudian, aku sudah mengatur akomodasi untuk Anda. Meskipun kondisinya nggak sebagus di kota, ku jamin tempatnya bersih. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Tidak masalah. Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku akan panggil warga desa segera. Ayo segera. Siapa? Tempat yang buruk sekali. Kak Kevin. Profesor Kevin, untuk proyek ekstrakurikuler ini nggak bisakah kita cari tempat yang lebih baik? Ini kan desa, pasti kondisinya nggak sebagus sekolah kedokteran. Tapi untuk proyek ekstrakurikuler, yang penting itu arti dibaliknya. Selain itu, selain klinik gratis, kita ada hal yang harus dilakukan. Dongga Rapin, selatan desa Yohei, banyak tumbuh-tumbuhan obat. Kalian bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal dan memperkuat pengetahuan tentang obat-obat tradisional. Baik, Profesor Kevin, kami paham. Sekarang kumpul sesuai grup kalian dan kumpulkan tumbuhan yang diperlukan. Jam 5.30 kita ketemu di pintu masuk Dongga Rapin. Oke. Siap. Ayo. Ayo semangat, semangat, Hey. semangat, semangat. Nah, kita ke sana nih. Sieni. Yuna, aku ganti sama kamu. Aku mau satu grup sama Sieni Joya. Kenapa kamu harus gantiin aku? Sieni Joya kan sangat berpengetahuan dan dia yang nilainya paling bagus dari kita semua. Aku punya banyak pertanyaan yang mau kutanyakan. Kamu, Yuna, nama kita masih segrup untuk proyek itu. Kalau mau tanya, tanya saja. Aku nggak percaya kamu cuma mau nanya doang. Kok kamu sinis gitu sih? Aku cuma mau belajar dari kamu. Itu kayaknya Atraktilodes. Biar ku bantu. Sieni Joya, kamu yang maksa aku buat begini. Kenapa kamu selalu harus sok pamer di depan Kevin Shen? Sieni Joya, kamu gak apa-apa? Jangan takut, aku akan cari bantuan segera. Diam saja di sini dan tahan sedikit. Kevin Shen.
Mana Sieni? Dia bilang perutnya sakit, jadi dia pulang ke desa. Dia tadi bersamaku baik-baik saja. Kok bisa tiba-tiba perutnya sakit? Mungkin karena makan siangnya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Profesor Kevin, kayaknya kita harus kembali ke desa. Dia sendirian di desa. Dan dia nggak tahu jalan. Gimana kalau keadaannya parah? Apa katamu? Kamu nggak lihat Sieni pulang? Kami menunggu di sini terus. Kami pasti lihat kalau ada murid yang pulang lebih awal. Windamori, Sieni ada di mana sih? Dia nggak pernah balik kan? Mana aku tahu. Dia bilang perutnya sakit, jadi kusuruh dia jalan duluan. Aku nggak ikutin dia. Kenapa kamu interogasi aku? Kalian tunggu di sini. Aku akan mencarinya. Profesor Kevin. Profesor Kevin! Profesor Kevin, biar kami yang bantu mencarinya. Kami kan tahu betul dong garapin ini. Oke, terima kasih. Ayo. Ayo ikut. Nona Sieni! Sieni, Anda di mana? Sieni, Cari dengan teliti. Sieni, Nona Sieni. Profesor Kevin, kita pisah saja. Kalau ada yang nemu, kirim pesannya. Hah? Baiklah, akan kuperiksa di sana. Ayo, mari cari di sana. Oke, Nona Sieni. Sieni Joya. Sieni, kamu di mana? Enggak. Aku harus memanjat. Harus bertahan sampai Kak Kevin mencariku. Kak Kevin pasti akan datang untukku. Sieni Joya. Kamu di mana? Kak Kevin. Sieni Joya. Sieni. Kak Kevin. Sieni. Sieni, ayo bangun. Bangun Sieni. Kak Kevin, kamu di sini. Syukurlah. Sieni. Sieni, jangan takut. Tahan sebentar lagi. Kita akan segera kembali. Aku nggak takut. Karena aku tahu kamu pasti menemukanku. Gimana perasaanmu, Sieni? Apa ada yang sakit? Gimana aku bisa pulang? Setelah jatuh dari gunung, kamu penuh luka. Aku harus membawamu kembali ke sini. Kamu yang jaga aku selama ini. Aku nggak apa-apa. Pergi tidurlah. Aku nggak capek. Aku ingin tinggal di sini bersamamu. Kakimu terluka. Mungkin butuh 2 bulan untuk sembuh. Aku nggak apa-apa. Aku anggap aja liburan. Ngomong-ngomong, Winda bilang kamu pergi ke desa lebih awal karena perutmu sakit. Jadi gimana bisa jatuh dari lereng itu? Dia bilang begitu. Apa terjadi sesuatu? Enggak. Aku nggak perhatikan jalan dan nggak sengaja terpleset. Windamori, akan kubalas perbuatanmu ini cepat atau lambat. Ada apa sih ini? Gak ada. Kamu cuma bawa aku kembali. Gimana sama murid lainnya?
Kalau mereka tahu kamu pulang lebih awal cuma untukku, aku nggak bisa jelasin nantinya. Untuk apa dijelaskan? Memang sudah begitu. Kita kan pacaran. Nggak masalah kalau mereka tahu. Lagi pula, sudah aku urus orang yang menjemput mereka besok pagi. Waktu itu hampir gelap. Aku sangat takut nggak menemukanmu. Jantungku hampir berhenti waktu lihat kamu terbaring di tanah. Baru setelah kamu bangun dan bicara pada aku, jantungku akhirnya tenang. Aku cuma ingin bersamamu sekarang. Nggak ada yang bisa menyuruhku pergi. Kata mereka, kalau pria jatuh cinta, kelakuannya kayak anak kecil. Kayaknya memang benar. Aku nggak peduli omongan mereka. Aku cuma perlu kamu baik-baik saja. Sieni, kakimu baru saja sembuh dan sudah buru-buru masuk kelas. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku sudah berbaring sebulan. Kalau gak keluar jalan-jalan, aku jadi penyendiri. Yo, lihat siapa ini. Murid kesayangan dosen nih. Murid terbaik Sieni Joya. Ada apa? Kakimu sudah sembuh. Sudah bisa masuk kampus. Winda Mori, kamu kenapa sok banget sih? Sieni Joya, anjing kecil yang kamu pelihara lumayan protektif ya. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu anjing. Kamu dengar gak? Kamu... Yuna, kamu keluar dulu. Sieni Joya, kamu mau apa? Kamu kunci kami bertiga di sini bersamamu. Kamu gila? Apa? Akhirnya mikir-mikir buat memutuskan bersujud dan minta maaf ke aku. Sieni Joya, kamu ngapain? Duh, apa yang terjadi di sana? Sieni Joya, gila kau ya? Stop! Sieni Joya, udahan! Sudah tenang belum? Kalau belum, kita lanjut lagi. Bercanda. Sieni Joya, kamu mau apa sih? Bukan apa yang aku mau, tapi apa yang kamu mau. Winda Mori, waktu itu di Donggarapin, bukannya kamu yang dorong aku jatuh dari lereng? Gak mungkin. Siapa yang lihat? Nah benar kan? Berarti yang terjadi hari ini, itu juga gak ada yang lihat. Udah. Emangnya kenapa kalau aku yang dorong? Aku benci sama kamu. Sudah jelas selalu cari perhatian Kak Kevin. Masih pura-pura jual mahal. Aku cuma nyesel jatuhnya kurang jauh. Harusnya langsung tewas. Terus, aku tahu Kak Kevin bukan mentor kita lagi. Semua salah kamu. Dasar egois. Mendingan kamu mati aja. Aku cuma nyesel jatuhnya kurang jauh. Harusnya langsung tewas. Dasar egois. Mendingan kamu mati aja. Dasar egois. Mendingan kamu mati aja. Kamu... Winda Mori, aku bukan orang lemah yang bisa kamu bully semaunya. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu masih ganggu aku lagi, rekaman ini akan sampai ke kantor dekan. Jadi sebaiknya kamu hati-hati. Bagus Sieni, bagus. Gitu dong. Ayo pergi. Sieni Joya, dasar jahat. Winda, kita gimana? Apa kita cuma diam aja dijegal sama dia? Gak mungkin. Apa aku bakal biarin dia nindas kita? Dia pikir dia siapa? Winda, kayaknya buat sementara mending kita jangan macam-macam sama dia dulu. Di tangannya dia punya bukti dari desa Dongga. Kalau sampai orang lain tahu, apalagi kalau sampai Profesor Kevin tahu, dia pasti diam. Sieni Joya, kamu tunggu saja. Selama kamu masih nempel sama Kak Kevin, aku gak akan lepaskan kamu.
Sudah aku bilang, istirahat dulu beberapa hari sebelum kembali lagi. Lihat, sakit kan? Bengkaknya belum beneran hilang. Besok, aku ke tim medis buat ambil jamu untuk rendam kakimu. Gak apa-apa. Istirahat bentar juga bakal sembuh. Gak apa-apa. Istirahat bentar juga bakal sembuh. Aku gendong kamu balik ke kamar. Gak usah. Aku bisa balik sendiri. Siani, kamu harus biasakan kalau aku adalah pacarmu sekarang. Aku lagi coba biasain kok. Mana nyali waktu itu yang berani ciuman diam-diam? Gimana kamu jelasinnya? Bodoh. Kamu yang dulu sama kamu yang sekarang beda banget. Terus waktu kamu marahin aku soal dicium diam-diam, itu gimana? Anggap saja aku nggak sadar. Sekarang, boleh aku balas? Wah, aku nggak lihat apa-apa. Nggak lihat. Kalian lanjutin aja. Lanjutin. Kevinson, susul dia. Kamu berani banget ya. Kalian berdua udah jadian dan gak bilang-bilang ke aku. Hah? Langsung ke intinya. Segera gali lubang lalu masuk ke sana. Kau... Ih. Perkembangan baru penelitian obat anti kankernya. Jadi, aku pergi dulu. Kevin. Oh iya, lain kali kalau ciuman ingat tutup pintunya. Apa ini? Perkembangan terbaru penelitian obat anti kankernya. Untuk beberapa waktu ke depan, aku mungkin sibuk dalam lab. Itu bagus. Kakiku sudah hampir sembuh total. Aku baik-baik saja sendirian. Kamu bisa penelitian dengan tenang. Kamu ngapain? Sekarang kan Sudah kututup pintunya. berkas itu. Bisa kuantar ke lembaga penelitian besok. Kejutan. Ibu, Bibi Shirley. Masuk, ayo. Sieni, sini. Dasar anak ini, kamu sama Kevin gak kasih tahu ibu. Kalau bukan karena bocah itu yang ngomong, aku gak bakal tahu. Sieni, bilang sama Bibi, kamu sama Kevin sudah sejauh apa? Dasar anak ini, hal sebesar ini kok gak kasih tahu ibu? Kalau bukan karena Bibi Shirley nelpon ibu juga gak bakal tahu. Kapan rencana nikahnya, Nak? Ibu, Sieni masih S2. Aku belum mikir sejauh itu. Sieni boleh aja gak mikir, tapi kamu? Kalau kamu nggak mikir, berarti kamu nggak tanggung jawab ke dia. Maksudku bukan gitu. Sieni kecilku. Tahun itu, waktu pertama ketemu kamu, aku sudah tahu kalau kamu calon menantuku. Gak nyangka, beneran jadi kenyataan. Kalau bukan karena nenek Kevin sakit, kita nggak bakal pindah dari Nuala. Ditambah 2 tahun terakhir, kondisi kesehatan ibu juga nggak bagus, jadi Kevin sibuk sekali. Sebenarnya kamu nggak tahu, dia diam-diam menyimpan fotomu diselipkan ke dalam buku dan dibawa ke ibu kota. Aku sudah tahu dari dulu kalau pria itu suka sama kamu. Ibu. Aku tahu sejak kalian pindah, anak ini nggak bisa makan dengan benar.
cuma menyembunyikan kepala di buku, lalu masuk ke universitas anakmu. Terus, dia ikutin dia sampai ke ibu kota. Dia mungkin gak ngomong, tapi aku tahu semuanya. Ibu? Sieni, malam ini kamu jalan-jalan sama Bibi ya? Oke, Bibi. Sieni, ini hadiah dariku. Kuharap kamu gak keberatan. Bibi? Enggak. Bibi, ini kebanyakan. Iya, gak apa-apa. Kamu pantas mendapatkannya. Ayo coba dipakai. Ini. Berdiri saja di situ buat apa, anak bodoh? Cepetan bantu Sieni pasang ini. Coba dipakai. Sieni Joya dan Kevin Shan. Kenapa Profesor Kevin bersama Sieni Joya? Dia pasang kalung ke Sieni Joya. Apa mereka jangan-jangan sekarang sudah jadi pasangan? Gak mungkin. Itu gak mungkin. Cantik banget. Cantik Paul. Seleraku emang gak ada lawan. Ini terlalu mahal, Bibi. Enggak kok. Setelah kalian berdua bertunangan, suruh Kevin beliin kamu satu set lagi. Ibu, ayo minum kopimu. Nanti dingin. Baik-baik. Ya udah, minum kopi. Apa itu ibunya Profesor Kevin? Apa mereka mau menikah? Nak, gelang giok ini mungkin gak seberharga set emas ini, tapi ini sangat berharga. Ini diwariskan dari buyut Sieni turun-temurun ke menantu perempuan. Kami cuma punya Sieni satu anak perempuan, gak ada anak laki-laki. Jadi ya kami wariskan ke menantu laki-laki. Kayaknya beneran kejadian. Jangan, Bibi. Ini berlebihan. Aku gak bisa. Bisa. Kamu harus terima. Aku percaya sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku gak bisa, Bibi. Terima saja. Kita kan sudah jadi keluarga. Terima kasih, Bibi. Akan kujaga baik-baik. Nah, ayo. Ayo. Sieni, Ibu perlu ngobrol sama kamu. Ada apa, Bu? Ambil ini. Ibu, buat apa ini? Ibu lihat Kevin tumbuh besar. Ibu tahu dia orangnya gimana, tapi ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Situasi keluarga kita gak sebagus keluarga Shen, tapi kamu selalu punya harga diri dan bijaksana. Ibu gak perlu ngomong tertentu buat kamu paham. Ini caraku kasih kamu rasa aman. Ibu, aku paham. Tapi ini tabungan ibu dan ayah. Aku gak bisa ambil. Kamu kan anak perempuan satu-satunya. Bawa Kevin pulang makan malam tahun baru. Ayo. Kalian berdua sebaiknya pulang. Aku dan Baby Shirley akan lihat-lihat sekitar ibu kota. Kami gak akan ganggu kerja dan kuliah kalian. Agak norak ya. Jadi, kapan kita wujudin harapan ibu-ibu kita? Itu sih tergantung performamu. Ayo pulang. Kevin harusnya jadi milikku. Kak Kevin? Winda, ngapain kamu di sini? Kak Kevin, aku kesini buat kamu. Kamu mau apa? Kak Kevin! Kamu ngapain? Kak Kevin, jangan tolak aku. Aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku tahu, aku melakukan banyak hal buruk. Aku minta maaf. Tapi kita berdua pasangan serasi yang ditakdirkan langit, Kak Kevin. Kak Kevin? Aku gak suka kamu. Sudah kubilang. Kalau begini, akan kuminta ayahmu membawamu pergi. Kalaupun kamu mau begitu, aku gak takut.
Sejak pertama melihatmu di kampus 6 tahun lalu, aku sudah jatuh cinta. Kamu lapor ayahku, aku nggak takut. Aku cinta kamu lebih dari dia. Kenapa akhirnya kamu pilih dia? Gak perlu aku jelaskan. Kenapa kemari? Besok aku libur, jadi jemput kamu. Dingin gak? Murahan! Gak tahu malu! Murahan! Gak tahu malu! Winda, apa-apaan kau ini? Beraninya! Sudah kubilang kan, aku bukan orang lemah. Kalau terus begini, aku akan lapor polisi. Sakit nggak? Enggak, aku menamparnya 2 kali, pakai tenaga. Ketangguhanmu tadi sama seperti saat pertama kenal. Biar saja. Lagian, kamu jangan pukul dia. Kamu orang berstatus, kalau memukulnya terlihat buruk kan? Tapi aku beda denganmu. Aku mahasiswa, juga perempuan. Kenapa? Nggak apa-apa. Cuma ingin peluk. Ayo pulang. Sieni Joya, karena kamu ngotot melawanku, gak susah untukku menghancurkanmu. Yo, Nona, cari Profesor Kevin ya? Benar? Sayangnya, dia sedang bekerja demi banyak manusia. Berkontribusi besar. Dia nggak punya waktu. Tapi, aku punya. Masalah apapun, akan aku bantu. Nanti aku datang lagi. Kamu ini kenapa? Aku senior Profesor Kevin. Nilai akademisku nggak kurang darinya. Boleh? Coba tanya pada Kevin, apa dia setuju? Mereka memang ditakdirkan bersama. Sifat mereka persis sekali. Oi, kamu Sieni Joya ya? Kamu siapa? Halo? Halo? Sieni? Halo? Sieni? Sieni? Gadis ini telepon tapi diam. Sialan. Gimana? Aku mau dia mati. Setelah ini selesai, kita akan berpacaran. Serahkan padaku. Kamu bisa tenang saja. Kenapa diam? Pukul dia! Sudah selesai. Oh iya, Sieni kemarin mencarimu. Kamu sibuk, terus dia pergi. Oh iya, belum lama dia telepon. Aku jawab. Dia nggak bicara apapun, jadi ku tutup. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Silakan tinggalkan pesan. Kapan perginya? Sekitar setengah jam yang lalu. Kenapa? Dia nggak angkat teleponnya. Akan aku cari.
Aku ikut denganmu. Hei, sudah. Nggak kusangka, gadis kecil sepertimu tahan dipukul. Apa Winda yang menyuruhmu? Untuk apa kamu tahu kalau sudah sekarat? Apa kamu nggak takut karma? Karma? Tanya orang sekitar. Apa yang kulakukan di luar? Kalian juga belum makan ya? Pukul dia pakai alat. Baiklah. Itu Winda. Kenapa? Kak, ini berlebihan. Kalau dia mati gimana? Takut bunuh orang, kenapa kerja bersamaku? Bukan begitu, Kak. Kupikir gadis tadi orang jahat, memanfaatkanmu. Kalau kita kerjakan, lalu dia langgar gimana? Minggir. Apa mau benar membunuhnya? Banyak bicara. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Berhenti! Berhenti! Kevin! Koko! Aku lapor polisi. Halo, polisi. Jangan mendekat. Koko, kita pergi saja. Awas kalian. Ayo. Ayo pergi, Kak. Mereka memukulimu dengan parah. Tadinya aku pikir aku akan mati di sini. Jangan begitu. Kevin, ayo bawa dia ke rumah sakit. Lukanya perlu ditangani. Nggak akan aku biarkan. Orang-orang barusan. Tenanglah. Aku tahu semuanya. Akan kubantu uruskan. Sudahlah, dokter bilang nggak ada luka dalam, cuma perlu istirahat. Nggak akan kubiarkan. Winda Mori, aku dengar suaranya. Lagian di kota ini, dia satu-satunya musuhku. Maaf ya. Semua terjadi karena aku. Bukan karenamu, tapi orang lain. Aku telepon dulu. Gimana masalahnya? Mereka sudah ditangkap. Dari pernyataan, Kita dapatkan banyak bukti berkaitan dengan Winda. Tapi, karena kamu dan ayah Winda, guru terkenal di kampus medis, masalah ini belum dipublikasikan. polisi ingin minta pendapatmu. Bawa buktinya padaku besok. Oke. Kevin, lama nggak datang. Kak Kevin? Aku buatkan teh untuk Kevin. Kevin masih suka yang dulu kan? Silahkan duduk dulu. Ibu, jangan, duduklah. Aku mau sampaikan sesuatu. Kak Kevin, ada masalah apa misterius gitu? Pak, lihatlah. Baik. Hah? Ini Mana mungkin ini? Pasti ada kesalahpahaman. Kevin, apa kamu ditipu seseorang? Masalah apa? anak sialan. Dasar kamu ini, masalah belum jelas. Kenapa kamu memukulnya? Ayah, kenapa memukulku? Kamu suruh orang menculik, memukuli teman kuliahmu. Apa kamu nggak perlu dipukul? Ayah, sedang bicara apa? Ini surat panggilan polisi. Masih berani bohong juga? Aku seorang guru. Kenapa membesarkan putri yang pembakar sepertimu? Pak Martin, Ibu, aku mau penjelasan. Pak Martin, Ibu, aku mau penjelasan. Kevin, aku salah mendidiknya. Nantinya akan kuberi dia pelajaran agar dia berubah.
Kevin, menurutmu gimana? Winda terus mengganggu Sieni. Karena hormatku padamu, gak kupermasalahkan. Tapi terakhir di desa Yohei, dia dorong Sieni jatuh, membuat kaki Sieni cedera. Sekarang, malah menyuruh preman jalanan menculik dan memukulinya, dan mengancam membunuh Sieni. Apa? Serahkan kasus pada polisi saja? Atau Winda harus berhenti kuliah dan pergi dari sini? Kevin, gak seburuk itu kan? Winda itu putri kandungku dan gurumu. Sieni itu, dia cuma sekedar tetanggamu. Apa? Bu, ibu salah paham. Sieni bukan cuma tetangga. Dia juga pacarku, yang akan jadi istriku. Pak, kalau kulaporkan ini ke kampus, kalau polisi turun tangan, hasilnya nggak akan semudah ini. Ucapanku selesai. Pak, aku berikan waktu 1 hari. Kak Kevin! Diam! Kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Gak cuma merusak masa depanmu sendiri, kamu juga mengancam karir profesionalku dan masa depan seluruh keluarga kita. Cuma demi cintamu yang gak berharga, kamu menghancurkan orang tuamu juga. Ayah! Kalau kamu terus keras kepala, aku akan menyerahkanmu ke kantor polisi. Jangan! Suamiku! Kita cuma punya Winda, anak perempuan satu-satunya. Sieni, sudah dengar belum? Winda berhenti kuliah. Berhenti? Benar. Pak Martin undur diri. Mereka pindah dari kota ini. Benarkah? Ada rumor di kampus, keluarga mereka bermasalah lalu kabur. Pak Martin sangat terhormat, mana mungkin bermasalah. Kevin, makasih atas sikapmu padaku. Pak Kevin? Ayo kita pulang. Pak Kevin, Bapak menjemput Sieni lebih sering sekarang. Kalaupun tinggal bersama, kalian kenal lama, bukan berarti. Jangan-jangan kalian berdua itu... Seperti yang terlihat. Kami pergi dulu ya. Sieni, aku mendukungmu 100%. Mulai sekarang, aku ketua klub pendukung kalian. Yuna, tolong rahasiakan hal ini. Jangan ada yang tahu. Percaya saja padaku, ku jamin. Oke, aku pergi dulu. Dadah, dadah. Kevin, maafkan aku. Kenapa minta maaf pada aku? Aku tahu Profesor Martin membimbingmu dan kamu menghormati dia. Masalah ini pasti berat kan? Aku sudah berusaha menyelesaikan sebaik mungkin. Gak akan kubiarkan Winda menyakitimu. Tenang saja. Apa yang Winda lakukan gak merusak relasiku dan Pak Martin. Beliau orang yang rasional. Selanjutnya, aku mau fokus penelitian. Kalau ada apa-apa, aku sibuk. Kamu hubungi Johan ya. Baiklah. Sudah selesai. Istirahat, nanti masuk lagi. Kamu bekerja keras ya, kawanku. Kamu kurang tidur minggu ini. Oh iya, aku dengar ada yang mengejar Sieni. Kamu gak khawatir sedikit pun? Gak takut Sieni diambil orang? Sieni bukan gadis yang seperti itu. Kami berdua saling percaya. Yo, sangat percaya diri. Kurangi bicara, fokuslah.
Sudah gak pulang malam? Sedang apa kamu? Tentu saja. Menyiapkan kejutan untukmu. Tunggu saja. Selamat malam, Profesor. Sieni, bukannya aku bilang aku lembur. Jangan menunggu dan tidurlah. Kenapa menjemputku? Bukannya aku bilang aku lembur. Jangan menunggu dan tidurlah. Kenapa menjemputku? Kamu pergi pagi pulang malam, gak sempat bertemu. Aku kangen. Gimana kabarmu? Apa ada masalah perkuliahan? Gak ada, semua aman. Oke, ayo kita pulang. Iya. Halo? Tieni Joya, penelitian Pak Kevin akhirnya berhasil. Benarkah? Pak Kevin, berkat Anda, obat anti kanker ini bisa dibuat dengan sukses dengan waktu yang sangat cepat. Dengan obat ini, entah berapa banyak penderita kanker esofagus beserta keluarga mereka diselamatkan. Begini saja, aku akan hormat mewakili mereka semua. Pak Lucius, tolong jangan. Ini hasil kerja sama tim. Selama ini kalian bekerja keras. Harus pulang cepat untuk beristirahat. Aku akan daftarkan proyek ini secepatnya, langsung, agar secepatnya dapat hak paten untuk beredar. Oke, baik Pak. Kevin, kamu hebat sekali. Aku nggak salah. Ah. Kevin, kamu berhasil. Sangat hebat. Sudahlah, sudah. Kalian mau saling tatap sampai kapan? Kusarankan, kita berkumpul makan bersama untuk merayakan hal baik hari ini. Ayo bersulang. Bersulang. Aku juga beruntung bisa makan bersama Pak Kevin secara pribadi di rumahnya. Pak Kevin sungguh luar biasa. Bisa berhasil membuat obat untuk kanker esofagus. Tiap berpikir bahwa aku murid Pak Kevin, aku merasa bangga. Kenapa diam di sini? Dingin. Minum agak banyak, agak pusing, jadi cari angin. Makasih ya, Sieni. Makasih atas apa? Kalau nggak ada kamu, mungkin kutolak ajakan Yandi untuk menyelesaikan obat kanker. Hah? Kalau nggak ada kamu, mungkin kutolak ajakan Yandi untuk meneliti obat kanker. Lagian, nggak pernah terpikir kamu akan kemari. Kalau aku nggak kemari, kamu akan cari aku. Sejujurnya, aku nggak tahu. Ayahku meninggal. Ibuku membesarkanku sendiri. Kalau nggak membuat ibu bahagia, aku nggak akan pikirkan masalahku. Sudah 6 tahun aku di sini. Nggak yakin perasaanmu. Mana berani mendekatimu. Kalau sekarang? Sekarang, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Kenapa tadi kamu bilang kalau bukan karena aku, kamu nggak setujui Yandi untuk ikut penelitian obat anti kanker? Kalau nggak ada kamu, aku mungkin terus di sekolah, seperti biasa jadi pembimbing. Nggak akan ikut penelitian. Nggak sadar saat obatku berhasil dibuat. Ada apa di dalam hatiku? Apa yang kuinginkan di hidupku? Aku juga. Makasih ya.
Saat aku masuk jurusan pengobatan, sebenarnya itu cuma demi mengikuti jejakmu. Aku sudah lama berkuliah. Banyak praktik di luar kampus, magang di klinik. Setelah merasa banyak pasien sembuh karena perawatanku, baru aku sungguh menyukai pengobatan. Makasih, Kevin. Bintang jatuh. Jadi, Sieni, Apa maksudmu? ini mendadak. Kemarin aku terburu-buru beli cincin ini setelah obatku berhasil. Aku ingin melamarmu untuk menikah. Tiba-tiba terpikir saat itu. Karena di hari nanti, semua kesenanganku adalah kamu. Yang akan kukabari pertama. Aku ingin lihat wajahmu dulu. Jadi, I get so caught up in the middle, thinking of drowning in this blue eyes. bolehkah? I'm losing Adik kelas bodoh. Mana bisa tanya boleh atau enggak? Harusnya bersedia atau enggak? Benar, Pak Kevin. Harusnya tanya Sieni bersedia atau enggak. Sieni Joya, apa kamu bersedia? Tentu saja, Kevin. Wuhu. Wow. yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. Di umur 24, I'll be diam-diam mencintainya 10 tahun. Akhirnya mendapat hasil. Kevin Shan, kedepannya tolong bimbing aku ya.